Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita berjumpa pada penjelasan kunci jawaban kisi-kisi soal ujian UTS teori ekonomi makro. Nah, sekarang kita lihat ya. Soal yang pertama saya bacakan. Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara jual beli surat-surat berharga. Bank Indonesia mempunyai instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat membeli SBI kepada masyarakat atau bank-bank umum. Nah, ini ada soalnya. Nah, sekarang ya seperti saya katakan tadi, kalau ada permasalahan ekonomi makro, perhatikan dulu mana variabel yang dibicarakan, mana fokusnya dari masalah soal ini. Nah, di sini sudah saya buat ya huruf tebal ya di bold. Maka ya dari soal ini bisa saya buatkan yang menjadi permasalahan di sini adalah jumlah uang beredar. Jadi fokusnya di sini adalah yang dibicarakan adalah variabel jumlah uang beredar. Nah, kemudian apakah ada lagi variabel lain? Ya, kita baca selanjutnya. Ya, di sini dihubungkan jumlah uang beredar ya dengan membeli SBI, ya dengan membeli SBI, kemudian atau dengan menjual SBI. Nah, bagaimana hubungannya antara jumlah uang beredar dengan membeli SBI atau menjual SBI? Nah, saya bilang tadi hubungannya biasanya dituliskan ada kalimat meningkat, menurun, besar, kecil, ya. Nah, jadi di sini ada bilang di sini adalah terlalu besar, ya. Jadi di sini adalah jumlah uang beredar masyarakat terlalu besar dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan membeli SBI. Nah, setelah kita tahu, ya, topiknya jumlah uang beredar, kita cari di buku mana topik mencarikan jumlah uang beredar. Nah, kemudian jumlah uang beredar di sini ada topiknya adalah pada saat kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi salah satunya kebijakan moneter tentang jumlah uang beredar, contohnya adalah politik pasar terbuka. Kebijakan moneter, politik pasar terbuka atau open marketing operation itu ada di halaman 81. Jadi buku ajar yang Anda pegang sekarang itu saya screenshot ya di halaman 81. Coba dibuka bukunya halaman 81. Dan di sini dituliskan bahwa ada instrumen kebijakan moneter itu adalah politik pasar terbuka. Nah, kita lihat apakah permasalahan atau di halaman ini bisa menyelesaikan soal kita tentang jumlah uang beredar ya dihubungkan dengan SBI. Nah, saya bacakan di buku halaman 81. Sini adalah Bank Indonesia mempunyai instrumen yaitu Sertifikat Bank Indonesia SBI apabila jumlah uang beredar. Jadi, apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat menjual SBI kepada masyarakat bank-bank umum. Nah, sekarang ingat, apa tadi soal pertama? Soal pertama tadi ya saya bacakan. Apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat membeli SBI. Nah, sekarang udah tahu mana perbedaan antara di soal dengan yang di buku. Nah, berarti ya perbedaan ada di kalimat di sini adalah menjual. Yang benar di situ adalah apabila jumlah yang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat menjual SBI kepada masyarakat bank-bank umum. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke slide berikutnya.
penjelasan politik pasar terbuka open marketing operation sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jumlah uang beredar tinggi itu menyebabkan masalah inflasi, menyebabkan inflasi akan naik. Nah, jadi ya, inflasi bisa menyebabkan nanti kenaikan, itu akan mendampak kepada perekonomian mengalami penurunan. Nah, jadi ya, bagaimana cara untuk jumlah uang beredar tinggi itu bisa diturunkan? Caranya adalah bagaimana Bank Indonesia akan menjual obligasi. Tujuannya apa? Kalau Bank Indonesia menjual obligasi atau Bank Indonesia menjual ya surat berharga Bank Indonesia, maka masyarakat atau bank umum akan membeli surat itu. Nah, surat itu nanti setelah dibeli, maka Bank Indonesia akan menyerap uang dari masyarakat dan uang itu akan dimusnahkan. Itulah caranya untuk menyerap uang ada yang di masyarakat dengan cara menjual obligasi. Nah, setelah terjadi ya menjual obligasi, jumlah uang beredar turun, maka inflasi akan turun. Nah, sebaliknya kalau timbul masalah inflasi itu adalah rendah, jumlah uang beredar rendah, ya. Nah, bagaimana caranya menggunakan kebijakan moneter? Bank Indonesia akan membeli obligasi. Nah, kalau akan membeli obligasi, ya masyarakat umum ya akan dibeli lagi, masyarakat umum akan menerima uang dari Bank Indonesia, maka apa yang terjadi di masyarakat akan terjadi jumlah uang beredar naik. Nah, setelah jumlah uang beredar naik, maka yang terjadilah jumlah inflasi akan naik. Nah, jadi ya, coba nanti kalau di UTS perhatikan baik-baik. Apa maksud dari soal itu? Kalau tujuannya nanti adalah inflasi akan diturunkan, maka caranya adalah menjual obligasi. Namun, kalau inflasi nanti akan naik, itu akan berakibat apa? Bisa mendampakkan nanti membeli obligasi, ya, akan berdampak kepada inflasi akan naik. Kesimpulannya, apakah soal nomor 1 pernyataannya benar atau salah? Saya bacakan lagi soalnya. Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara jual beli surat-surat berharga. Bank Indonesia mempunyai instrumen yaitu sertifikat Bank Indonesia. Apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat membeli SBI kepada masyarakat, bank-bank umum. Nah, jadi ya, kalau dari penjelasan saya di atas dengan soal yang ada di situ ya, seharusnya kalimatnya adalah apabila jumlah uang beredar dalam masyarakat terlalu besar, maka Bank Indonesia dapat menjual sertifikat Bank Indonesia. Maka ya, pernyataan ini adalah ya pernyataan salah. Jadi kita jawab adalah salah. Soal nomor 2. Nilai output dalam suatu negara dalam kurun tertentu merupakan pengertian pendapatan nasional. Laju kenaikan output total suatu perekonomian merupakan suatu pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain sebagai kenaikan PDB nominal per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan soalnya ya, mana variabelnya fokus dari pembicaraan soal nomor 2. Nah, kalau kita lihat soal nomor 2 ini ya, variabelnya adalah fokusnya di situ adalah pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu apa artinya? Pendapatan nasional, pendapatan ya masyarakat
ya dalam suatu negara ya. Nah, jadi tiap tahun yaitu dihitung pendapatan ya, pendapatan nasional. Nah, apabila nanti ya pendapatan nasional per tahun dihitung ya dalam jangka waktu yang panjang, maka bisa dilihat adalah kenaikannya. Jadi laju ya kenaikan pendapatan nasional itulah disebut dengan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, jadi variabel di situ yang terpenting di situ adalah fokusnya adalah variabelnya adalah pendapatan nasional. Nah, kemudian ya terlihat di situ ada dengan kata lain sebagai kenaikan PDB nominal. Nah, apa itu PDB nominal? Ya. Nah, jadi pendapatan nasional. Nah, yang kita bicarakan itu adalah ada disebut dengan pendapatan nasional nominal dan pendapatan nasional real. Nah, sekarang kita lihat apa itu PDB nominal, apa itu PDB real. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, coba buka buku halaman nomor 4. Ada di situ bicara tentang pendapatan nasional. Saya bacakan. Istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah produk domestik bruto, PDB, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah gross domestic product, GDP. Nah, bla 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 bla. Nah, bahwa pendapatan nasional ya atau yang disebut dengan PDB itu adalah menunjukkan menciptakan produksi nasional. Artinya apa? Semakin meningkat produksi nasional, maka semakin meningkat pendapatan nasional. Coba dicatat ya, diingat. Semakin meningkat produksi, maka semakin meningkat pendapatan nasional. Sama halnya, kalau orang tua kita buka usaha, semakin banyak yang diproduksinya, maka semakin meningkat pendapatannya. Begitu juga secara agregat, secara ekonomi makro. Kalau meningkat produksi nasional, maka akan meningkat pendapatan nasional. Nah, sekarang kita lihat peningkatan produksi itu ditunjukkan oleh ya kenaikan PDB real atau kenaikan PDB nominal. Nah, saya bacakan lagi. Laju kenaikan output total suatu perekonomian merupakan suatu pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain sebagai kenaikan PDB real per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, coba kita ingat soalnya. Soalnya tadi di sana adalah laju kenaikan output suatu perekonomian merupakan suatu pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain sebagai kenaikan PDB nominal. Terjadi perbedaan. Yang di soal adalah kenaikan PDB nominal, yang di buku adalah kenaikan PDB real. Berarti Anda sudah tahu mana bedanya. Nah, jadi yang benar adalah laju kenaikan output suatu perekonomian suatu pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain itu adalah kenaikan PDB real. Penjelasannya lebih jelas ya. Coba dibuka buku halaman 25. Pendapatan nasional itu terbagi atas dua. Itu adalah PDB harga berlaku GDP nominal dan PDB harga konstan atau GDP real. Nah, sekarang kita lihat apa itu PDB harga berlaku GDP nominal. Yang dimaksud dengan PDB harga berlaku GDP nominal adalah PDB harga berlaku adalah jumlah kuantitas barang jadi yang diproduksi dikalikan dengan harga saat ini. PDB harga berlaku adalah menghitung nilai produksi pada periode tertentu. Menghitung nilai produksi pada periode tertentu. Nah, jadi coba digarisbawahi ya. Ingat bahwa PDB nominal itu tujuannya apa? Menghitung nilai
produksi. Nah, sekarang kita lihat ya. Apa yang dimaksud dengan PDB harga konstan? Ya, GDP real. GDP real itu dibentuk sebagai jumlah kuantitas barang dikalikan dengan harga konstan, harga dasar. Nah, kalau Anda lihat perhitungannya bagaimana GDP nominal dengan GDP real, coba Anda baca, Anda mengerti bagaimana yang ada di halaman 25, ada situ cara-cara perhitungannya ya. Nah, sekarang kita kembali ke naskah slide. GDP real itu dibentuk sebagai jumlah kuantitas barang dikalikan dengan harga konstan. Ya. Yang di atas tadi dengan menggunakan harga saat ini, sedangkan yang di bawah GDP real dengan menggunakan harga konstan. PDB harga konstan adalah mengukur produksi dan perubahan sepanjang waktu dengan mengeliminasi pengaruh kenaikan harga. Ukuran kinerja ekonomi dengan PDB harga konstan lebih baik karena menghitung output. Nah, perhatikan yang penjelasan saya sebelumnya ya, bahwa ya pertumbuhan ekonomi itu adalah merupakan laju ya produksi ya, laju peningkatan output. Nah, jadi kita lihat mana di sini GDP nominal dengan GDP real yang menunjukkan bahwa itu adalah laju produksi. Perhatikan slide-nya. Kalau PDB harga berlaku itu adalah menghitung nilai produksi. P kali Q. Sedangkan GDP real itu adalah menghitung ya produksi. Jadi bedakan kalimatnya, yang di atas nilai produksi, yang di bawah adalah mengukur produksi. Nah, jadi kesimpulannya pertumbuhan ekonomi itu adalah menciptakan produksi, berarti adalah pertumbuhan ekonomi itu adalah mengukur laju GDP real. Pernyataan saya mudah-mudahan sudah jelas ya. Sekarang kita lihat ya soalnya kembali ya. Saya bacakan, nilai output agregat dalam suatu negara dalam kurun tertentu merupakan pengertian pendapatan nasional. Laju kenaikan output, laju kenaikan produksi total suatu perekonomian merupakan suatu pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain sebagai kenaikan PDB nominal. Nah, jadi saya sudah jelaskan tadi di atas bahwa kenaikan produksi itu ditunjukkan oleh pengertian PDB real, bukan PDB nominal. Sedangkan PDB nominal itulah kenaikan nilai output. Bedakan kalimat saya. Kalau tadi real itu adalah kenaikan output. Kalau PDB nominal itu adalah kenaikan nilai output. Nah, jadi soal ini kesimpulannya pernyataan ini adalah pernyataan apa? Pernyataan yang salah. Soal nomor 3. Kebijakan kontraksioneri artinya kebijakan dilakukan dengan mengurangi government expenditure G, atau menaikkan pajak atau tax dengan tujuan untuk menurunkan pendapatan nasional. Nah, jadi ada soal, ada pertanyaan. Ya, kembali saya katakan, ya. Lihat apa variabelnya, apa fokus yang dibicarakan dalam ya soal tersebut. Nah, kita lihat ada di situ adalah variabelnya dari soal itu adalah variabel instrumen pajak dan belanja pemerintah, kemudian
instrumen pajak dan belanja pemerintah dihubungkan dengan variabel pendapatan nasional. Nah, sekarang kita cari di buku mana itu bicara tentang instrumen pajak dengan belanja pemerintah. Instrumen pajak dan belanja pemerintah itu ya merupakan suatu kebijakan dari pemerintah, kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang menggunakan instrumen pajak dan belanja pemerintah. Salah satu kebijakan fiskal ya yang di buku itu adalah ada disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Apa maksudnya? Kita ke slide berikutnya. Untuk menjawab soal nomor 3, buka buku halaman 14 ya. Bicara tentang kebijakan fiskal. Nah, di buku halaman 14 itu ada disebut kebijakan ekspansif. Artinya adalah kebijakan dilakukan dengan meningkatkan G atau menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan ya agregat demand dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan kontraktif adalah kebijakan dilakukan dengan mengurangi G atau menaikkan pajak dengan tujuan menurunkan agregat demand dalam perekonomian. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 3. Soal nomor 3 tadi bicara tentang kebijakan kontraktif. Nah, saya bacakan kembali. Kebijakan kontraktif adalah kebijakan dilakukan dengan mengurangi G atau menaikkan T dengan tujuan menurunkan. Ya, saya ulangi lagi. Kebijakan kontraktif dengan cara adalah menurunkan agregat demand. Nah, sekarang sudah tahu bedanya ya. Kalau kita lihat di soal itu ada kalimat menurunkan, di sini juga jelas kebijakan kontraktif itu adalah menurunkan pendapatan nasional. Nah, di sini saya buat sini di buku adalah agregat demand. Sedangkan ya Anda lihat di soal adalah pendapatan nasional. Nah, kalau Anda lihat di bab 2 bahwa agregat demand per pengeluaran ya, pos pengeluaran pendapatan nasional itu sama dengan Y. Jadi ingat Y sama dengan C tambah I tambah G itu adalah agregat demand ya. Pengeluaran permintaan barang dan jasa. Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan pendapatan nasional. C tambah I tambah G itu adalah agregat demand. Jadi apabila pengeluaran barang dan jasa meningkat ya, itu sama dengan apabila pendapatan nasional meningkat, atau sesuai dengan soal apabila agregat demand mengalami penurunan maka pendapatan nasional akan menurun. Untuk penjelasannya lebih lanjut kebijakan fiskal itu ada dua yang dimaksud dengan kebijakan ekspansif dan kebijakan ya dengan kontraktif. Kebijakan ekspansif artinya kebijakan yang dilakukan dengan meningkatkan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, belanja pemerintah, atau menurunkan pajak dengan tujuan untuk meningkatkan agregat demand dalam perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dengan mengurangi government expenditure atau belanja pemerintah atau menaikkan pajak dengan tujuan untuk menurunkan agregat demand dalam perekonomian. Nah, sekarang kita lihat ya hubungannya antara soal pertama dengan halaman 14.
Nah, kita bedakan apakah ada perbedaan atau persamaan. Yang pertama itu adalah kebijakan kontraktif, ya. Nah, saya bacakan. Kebijakan kontraktif artinya kebijakan yang dilakukan dengan mengurangi G, ya, sama seperti di soal, atau menaikkan pajak, sama juga seperti soal, dengan tujuan untuk menurunkan, sama juga di soal, agregat demand dalam perekonomian. Nah, jadi pernyataan di soal dengan pernyataan yang di buku tidak ada bedanya. Berarti pernyataan itu ya pernyataan yang benar. Nah, mungkin Anda terkecoh dengan kalimat agregat demand dengan yang di soal di situ adalah pendapatan nasional. Apakah sama? Saya katakan pernyataan itu adalah sama pendapatan nasional, ya, Y sama dengan agregat demand. Coba perhatikan, Anda buka di situ adalah komponen pos pengeluaran. Di situ ada rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Y itu adalah pendapatan nasional, sedangkan C tambah I tambah G itu adalah disebut dengan agregat demand. Artinya situ apa? Pengeluaran, ya, pengeluaran, ya, barang dan jasa. Nah, berarti pendapatan sama dengan agregat demand. Nah, walaupun saya bilang situ di soal dengan tujuan untuk menurunkan pendapatan nasional, sama halnya dengan tujuan untuk menurunkan agregat demand. Masuk pada tahap kesimpulan pernyataan ini benar atau tidak. Sekarang saya ulangi kalimat saya. Kebijakan kontraktif artinya kebijakan dilakukan dengan mengurangi G atau menaikkan pajak dengan tujuan untuk menurunkan pendapatan nasional. Jadi pernyataan ini sama halnya yang di buku, ya. Jadi kalau kita lihat kebijakan kontraktif itu tujuannya menurunkan pendapatan nasional. Benar. Bagaimana menurunkan pendapatan nasional? Kita lihat lagi. Menaikkan pajak, benar. Kemudian mengurangi belanja pemerintah, benar. Jadi nggak ada yang salah dari pernyataan soal nomor 3. Maka kesimpulan pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Soal nomor 4. Apabila pajak diperbesar, maka pada tingkat pendapatan nasional yang sama disposable income meningkat. Meningkatnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Dan menurunnya konsumsi ini akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Nah, kembali lagi saya bilang, perhatikan di soal ini mana fokusnya yang dibahas, mana di sini adalah variabelnya yang dibahas. Nah, kita lihat ada di situ adalah yang pertama variabel pajak, yang kedua adalah variabel pendapatan disposable, kemudian variabel konsumsi. Dari yang 3 variabel ini di mana ada terdapat dalam satu model. Itu ada di model mana? Itu ada di model fungsi konsumsi. Jadi sini adalah fokusnya adalah pada variabel konsumsi. Nah, di mana bisa kita lihat, ya? Di topik apa yang bisa kita lihat variabel konsumsi? Itu topiknya dijelaskan di buku adalah komposisi pos pengeluaran pendapatan nasional. Ada di situ adalah bagian subtopiknya adalah variabel konsumsi. Coba kita buka bukunya. Bila Anda telusuri konsumsi di buku ajar kita, maka itu terdapat di halaman 27. Ya, saya bacakan halaman 27. Apabila pajak diperbesar, maka tingkat
pendapatan nasional yang sama disposable income menurun. Menurunnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi, dan menurunnya konsumsi akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Sekarang kita bandingkan, ya. Kita bandingkan di soal dengan di buku. Di soal dituliskan seperti ini. Apabila pajak diperbesar, maka pada tingkat pendapatan nasional yang sama disposable income meningkat. Meningkatnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Nah, jadi lihat perbedaannya. Kalau di soal ditulis di situ adalah meningkat, kalau di buku di sini adalah dituliskan adalah menurun. Berarti ada perbedaannya, pernyataan yang di soal itu adalah pernyataan yang salah. Nah, bagaimana penjelasannya hubungan antara konsumsi, pajak, disposable income? Kita lihat slide berikutnya. Pada penjelasan model ekonomi makro, saya juga membuat contoh fungsi konsumsi. Di sini saya ulangi kembali supaya lebih jelas bahwa bagaimana hubungan fungsi konsumsi itu dengan C dengan BYD. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi variabel di sini adalah C dengan YD. Kemudian variabel yang mempengaruhinya, variabel bebasnya adalah YD. Kemudian variabel endogennya adalah C. Bagaimana hubungannya? Hubungan antara YD dengan C itu hubungannya positif. Kenapa? Karena variabel YD-nya bertanda positif. Nah, artinya apa? Apabila pendapatan disposable meningkat. Jadi ingat, apabila disposable YD meningkat, maka akan diikuti konsumsi akan meningkat. Atau sebaliknya, apabila pendapatan disposable menurun, maka konsumsi akan menurun. Nah, selanjutnya, YD itu tadi adalah merupakan rumus dari Y dikurang T. Bagaimana hubungan antara YD dengan C? Bisa dijelaskan sebagai berikut. Nah, jadi YD kita gantikan, ya. YD ini kita gantikan menjadi Y dikurang T. Maka menjadi apa rumusnya? C sama dengan C0 ditambah B dikalikan Y dikurang T. Kalau ditanya hubungan antara T dengan C, ditanya hubungan antara pajak dengan konsumsi, maka bisa saya jelaskan adalah sebagai berikut, ya. Nah, pajak di situ adalah bertanda negatif. Artinya apa? Hubungan antara pajak dengan konsumsi adalah hubungannya tidak searah. Berarti apabila pajak meningkat, maka YD mengalami penurunan. Lihat hubungannya antara pajak dengan T. Apabila pajak meningkat, maka YD mengalami penurunan. Akan diikuti konsumsi akan turun. Sebaliknya, apabila pajak turun, maka YD akan mengalami peningkatan, konsumsi akan naik. Nah, dari penjelasan ini, bila ditanya nanti, bagaimana cara meningkatkan konsumsi masyarakat? Caranya apa? Menurunkan pajak. Nah, bagaimana cara meningkatkan pendapatan nasional? Cara meningkatkan pendapatan nasional caranya adalah meningkatkan konsumsi. Bagaimana cara meningkatkan konsumsi? Adalah caranya menurunkan pajak. Berarti kesimpulannya menurunkan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kesimpulan soal nomor 4. Saya bacakan, apabila pajak diperbesar, maka pada tingkat pendapatan nasional yang sama disposable meningkat.
Meningkatnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi dan menurunnya konsumsi akan mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan nasional. Nah, pernyataan ini tadi sudah saya jelaskan, ini pernyataan salah, di mana letak salahnya? Saya jelaskan. Apabila pajak diperbesar, ingat kalau pajak diperbesar, maka akan diikuti oleh pendapatan disposable akan mengalami penurunan. Di sini di soal adalah mengalami peningkatan. Sudah salah, ya, sudah salah pernyataan. Kemudian meningkatnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat. Nah, ini juga pernyataan yang salah, ada kalimat meningkat. Seharusnya di sini adalah hubungan antara disposable income dengan adalah konsumsi. Apabila ya konsumsi mengalami pengurangan, maka disposable income juga ikut mengalami pengurangan. Ya, jadi seharusnya adalah menurunnya disposable income mengakibatkan berkurangnya pengeluaran masyarakat untuk konsumsi. Itu yang saya jelaskan di sebelum slide. Ya, sebelum slide ini. Nah, jadi dari pernyataan ini ya kita simpulkan pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 5. Crowding out effect terjadi ketika pemerintah meminjam dana dari negara lain untuk membiayai pengeluaran pemerintah, biasanya melakukan kebijakan fiskal ekspansif, ya, yang menyebabkan suku bunga meningkat sehingga terjadi peningkatan investasi. Nah, ini soalnya. Sekarang kita cari mana variabel yang dibicarakan, mana fokus dari soal ini. Ya, kalau kita lihat di situ adalah crowding effect, itu adalah bicara tentang ya investasi. Apa artinya crowding out effect yang dihubungkan dengan investasi? Nah, jadi sini adalah variabelnya yang pertama adalah investasi. Nah, kemudian di situ ada variabel suku bunga. Hubungannya apa? Di situ saya bilang kalau ada tanya hubungannya biasanya dituliskan ada kalimat meningkat. Ya, jadi hubungannya suku bunga meningkat terjadi peningkatan investasi. Apakah itu disebut dengan crowding out effect? Kita lihat penjelasan berikutnya. Nah, sebelumnya ya kita fokus dulu bahwa ini adalah soal bicara tentang variabel investasi. Nah, kemudian ya variabel investasi ada di buku ya di bab komposisi pos pengeluaran pendapatan nasional. Nah, kita lihat di halaman berapa? Perhatikan slide berikutnya. Bicara crowding out effect itu ada di halaman 51. Ya. Nah, coba saya bacakan ya, kebijakan fiskal crowding out effect. Dalam ilmu ekonomi, crowded out adalah fenomena yang terjadi ketika kebijakan fiskal ekspansioner menyebabkan suku bunga meningkat sehingga mengurangi pengeluaran investasi. Crowded out effect terjadi ketika pemerintah meminjamkan dana dari negara lain untuk membiayai pengeluaran pemerintah, biasanya melalui kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kita lihat, kita bandingkan antara yang di soal dengan yang di buku. Nah, yang di soal dituliskan di situ adalah suku bunga meningkat. Sama, benar. Sehingga mengurangi pengeluaran investasi. Coba bandingkan. Yang di soal situ adalah sehingga meningkatkan investasi. Terjadi perbedaan antara yang di soal dengan yang di buku. Kalau yang di soal dituliskan di situ adalah sehingga meningkatkan investasi, yang benar adalah suku bunga meningkat sehingga mengurangi pengeluaran investasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, penjelasannya crowding out ya. Nah, ini termasuk fenomena yang agak sedikit menjadi perhatian orang, ya, perhatian negara. Kenapa?
Karena negara selalu ya ingin meningkatkan investasi-investasi, ya bagaimana kalau investasi meningkat maka pendapatan nasional meningkat. Namun ada efeknya. Efeknya ini itulah terjadi crowding out. Itulah yang saya bilang tadi, ya ada fenomena yang aneh apabila terjadi peningkatan ya investasi mengakibatkan apa. Nah, peningkatan investasi itu berawal dari bagaimana tadi ya pemerintah meminjam dana ya, pemerintah meminjam dana dari luar negeri ya. Nah, berdampak apa? Nah, jadi kalau ya terjadi yang namanya nanti adalah defisit anggaran apabila belanja pemerintah meningkat untuk investasi, apabila belanja pemerintah meningkat, G meningkat, maka yang terjadi adalah defisit anggaran. T dikurang G. Ya, jadi T dikurang G, G-nya lebih besar dibandingkan dengan T, maka terjadi yang namanya defisit anggaran. Nah, apabila T dikurang G mengalami penurunan, tabungan akan mengalami penurunan. Ingat, tabungan itu S sama dengan I. Tabungan sama dengan investasi. Kalau tabungan sama dengan investasi, berarti S sama dengan I. Kalau S-nya turun, maka investasi turun. Nah, selanjutnya, perlu diingat, hubungan antara investasi dengan suku bunga itu hubungannya adalah tidak searah. Saya ulangi sekali lagi, coba dicatat. Hubungan antara I dengan variabel R itu adalah hubungan negatif atau tidak searah. Apa artinya? Apabila investasi mengalami penurunan, maka suku bunga mengalami kenaikan. Atau sebaliknya, apabila investasi naik, maka suku bunga akan turun. Nah, jadi suku bunga naik ini tujuannya apa? Supaya pembayaran hutang dari luar negeri itu pemerintah akan mengeluarkan yang namanya surat berharga supaya surat berharga itu mau dibeli oleh masyarakat umum, maka pemerintah akan menaikkan suku bunganya. Jadi apabila suku bunga naik, surat berharga dari pemerintah dibeli, R naik, maka investasi akan turun. Kesimpulannya, apakah pernyataan ini benar atau salah? Sudah saya jelaskan, pernyataan terjadi perbedaan, berarti pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Nah, saya jelaskan lagi kembali ya, saya bacakan. Crowding out efek terjadi ketika pemerintah meminjamkan dana dari negara lain untuk membiayai pengeluaran pemerintah, biasanya melalui kebijakan fiskal ekspansif yang menyebabkan suku bunga meningkat sehingga terjadi peningkatan investasi. Di mana letak salahnya? Letak salahnya di kalimat peningkatan investasi. Seharusnya di situ adalah apabila suku bunga meningkat, hubungan antara suku bunga dengan investasi adalah hubungannya tidak searah. Jadi apabila suku bunga meningkat, itu yang terjadi adalah penurunan investasi. Nah, jadi ingat bahwa crowding out itu adalah ketika pemerintah meminjamkan dana dari luar negeri. Dana ini harus dibayar. Bagaimana cara membayarnya? Pemerintah akan mengeluarkan surat obligasi. Supaya surat obligasi ini mau dibeli oleh masyarakat, maka surat ini harus memiliki bunga yang tinggi. Jadi suku bunga harus dinaikkan. Apabila suku bunga akan naik, maka dihubungkan dengan investasi mengalami penurunan. Itulah kesimpulannya. Nah, jadi dari pernyataan ini adalah pernyataan yang salah. Sekian dan terima kasih.